Mana nih? Apa nih? Ngapa itu sini? Ada apa nih? Cara apa nih? Woi, Cara apa? Nah, cara apa nih? Iko berita yo. Oh, kurita. itu berita. Kan gitu lah. Kan gitu dah sih. Oh, dimasukkan. Ini maplay. Iya, seralah. Oh iya. Matlay. Maplay. Beda untuk ini versi gagahnya kan? Iya. Yang kemarin tuh yang versi burik. Acakadul. Burik. Burik ya. Versi burik ini. Ini versi-versi yang profesional. Siapa nama sana ke sana? Nama asli. Heeh. Nama asli apa nama panggung? Nama panggung. Syakir Daulay. Oh. Siapa? Syakir Daulay. Tapi enggak. Mana tahu? Ipang lah. Coba nyanyi dulu. Coba nyanyi dulu. Nih, rasis. Kok Sarah. rasis. Aduh. Iya, suku. Tidak ya, mohon maaf sanak saudara Ambo yang ada di sana. Iya, mohon maaf dan sanak. Tidak masuk menyinggung kok, memang kok pajak kok. Opening lah dulu. Iya, Ya, jadi opening karena Maplay, Supik Baper, si Dimas Hutan karena ndak berhalangan hadir, Iya betul. tak ninggal, tak tahu lah. Mungkin dah kan, nggak tahu. Ada Jangan bendera sampai kuning, dah. kan? Jangan sampai lah. Iya banyak bendera kuning. Di jalan, di jalan tapi Bendera partai itu. ada orang partai. Astaga. Ya ampun. Iya. Nah, aduh. jadi kami yang bawa beritanya hari ini Iya. yang menggantikan sementara. Tapi tidak akan mengurangi kualitas Iya. berita Iko. Tadi siapa? Bertanya lagi. Yang mana manggilnya? Feral. Apa? Feral Bramasta. Oke. Tadi apa? Yang awal tadi. Syakir. Oh, sakit Ya, bersama coy. saya Syakir Daulay. Sakit Dan- mulai. Dan saya Bangki. Ini dia Iko berita. Entah apa-apa. Nah, Nah, apa nih? Sakir. Apa Bang Ki? Lai. Lai. Nah, lai. Meremehkan nih. Masuk. Lah mirip sudah. Segmen 1 nah. Segmen 1 nih apa nih? Udah. Segmen 1 minyak campur cat. Minyak campur cat. Nah. Cat ni apa ni? CET ni apa? CT ini apa sih singkatan? Macet lah. Minyak campur cat macet. Oh, cat. Oh, macet. Macet. Aduh. Mana? Enggak salah ni. Tidak sesuai Tidak apa? sesuai dengan Bahasa Indonesia yang bahasa benar. Indonesia yang baik dan benar. Kacau nih Oh. memang. Produser. Ulang nih. Cerita langsung baca weh. Oke Bangki, kita baca berita pertama nih Bangki ya. Apa tuh? Ini ada warga yang mengurai kemacetan viral nih videonya Bangki. Ah. Jadi video pria berkayu, oh dia pakai kayu pula. Oh, kacau. Dia mengurai kemacetan di lingkar selatan kota Jambi. Mengurai tahu. Mengurai? Burung mengurai. Murah. Burung mengurai. Susah. Kalau tak kiri dia agak susah ni. Terus, Oh iya, yang mengurai tuh, bukan mengurai. terus. Aduh. Jadi sebuah video warga yang kesal dengan angkutan batu bara ternyata. Nah, yang mengakibatkan kemacetan di jalan lingkar selatan viral di media sosial. Warga tersebut meminta truk batu bara putar balik karena melintas di luar jam operasional. Pelan-pelan katanya. Mak nyari gitu. Tapi aksi pria pakai kayu itu betul ada? Enggak betul, salah lah. Nah, ngapa pula salah? Salah. Bukan. Ya sudah, kita tengok dulu berita. Alah dah, kita tengok bela dulu macam mana ini beritanya. berita. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kita di Iko Berita Tahapo-hapo. Kita memasuki
Segmen minyak campur cat. Ini beredar viral nih video pria berkayu urai kemacetan di Lingkar Selatan. Tampak dalam video amatir nih, seorang pria yang belum diketahui identitas ini kesal dengan kemacetan di Jalan Lingkar Selatan sejak Minggu 9 Oktober 2022 dengan menggunakan kaos dalam dan celana panjang. Dirinya berjalan ke tengah jalan dengan membawa sebatang kayu nih, dan meminta truk angkutan batu bara putar balik. Nah, putar balik kamu dak. Kamu sudah dikasih jam operasional, masih baik beroperasional di luar jam operasional. Ngomong apa ku? Kejadian ini diketahui berlangsung di jalan menuju Simpang Acai, Kecamatan Palmerah, Kota Jambi. Dari keterangan Bambang, petugas keamanan salah satu perusahaan di lokasi, pria tersebut tidak tahan maksud saya dengan truk batubara yang masih melintas pada pukul 9 hingga pukul 10 WIB. Dirinya menyebut pria yang ada di dalam video tersebut hanya meminta truk batubara yang memutar balik, sementara truk barang lainnya tidak berpermasalahkan nih. Aduh, tolonglah disiplin bro, kan jam operasionalnya kan sudah ada. Janganlah beroperasi di luar jam operasional, kan bisa mengganggu ketertiban, kenyamanan masyarakat. Kesal dia kan warga karena kesal itu ya. Kan batubara jam 8, jam 9, jam 10 itu masih ada yang lewat. Aktivitas di situ kan macetnya total ya kemarin gerak. Jadi saat itu apa yang dia lakukan itu? Kemarin mengatur siapa yang pakai mobil batubara disuruh mutar. Ada tuh parkir di pinggir jalan. Berarti targetnya batu bara aja tuh? Iya, kalau mobil sawit sama karet. Kalau kayak gini setiap hari bakal di demo nih agak nih ujung-ujungnya kan Bang Dimas Sanjaya Jack TV melaporkan. Nah, menurut aku betul. Betul lah. Lah, kan memang batu bara itu ada jam-jam operasionalnya. Sesuai hukum bukan dia. Ini itu ya. Tapi sebagai fungsi pengawasan masyarakat juga turut andil dong. Mengawasi. Iya, Bukan mengawasi bertindak. kan. Tapi kan dia tidak gebuk langsung. Cuman Bukan bertindak. Tak boleh. Cuman suruh balik action becak tadi kan gimmicknya pakai kayu pada bergetar ke lutut dia tuh. Itu ada unsur pengancaman di situ. Oh, jadi masuk Hukum. masuk hukum pidana. Saya tidak. Tapi akhirnya tetap mutar balik kan? Iyalah. Itu kan viral tuh berapa hari tuh macet itu tuh. Parahnya. Itu Jadi kan pemerintah sudah bikin solusi betul dibatasi ya. Kita kapan ya nggak tahu. Iya, Kapan direalisasikan tuh kan nggak tahu. Iya, Kata orang kan sudah zaman tahun 90-an sudah ada juga bahas itu. Itu belum pernah. Tahun 90-an. Ya. Itu harap lah. Berarti- gubernur sekarang nih kan. Apa? Bangke lahir sebelum tahun 90-an kan? Enggak lah, lahir pas itulah. Pas pemikirannya, perencanaannya. Zaman-zaman Orde Baru nih masih. Apa Bangke ikut demo Pak Soeharto dulu? Udah pasti. Hah? Aduh. Udah. Masih hilang. Timbul hilang. Iya, ini. ganti-ganti ya. Dia lo tahu katanya dari tahun 90-an sudah Iya, ada. kan ada kabar itu. Oh, kabarnya. Mau baca berita. Bisa baca. Bisa lah. Nggak jadi wartawan. Wah. Nggak jadi wartawan, nggak jadi produser, nggak jadi kameramen, nggak jadi editor, semua. Bisa ya. Kita ada bintang tamu nih. Ngomong-ngomong Siapa? Siapa tuh? Siapa tuh yang ngomong? Tah? Siapa? Oh, siapa? Najwa Shihab. Mana Najwa Shihab? Ya ampun. Siapa? Siapa lah. Itulah, semoga pemerintah cepat adalah solusi yang lebih bagus, Lebih gitu bagus lah, lagi. dari Memang yang kalau untuk sekarang solusi jangka pendeknya seperti itulah ya. tidak Ya. merugikan masyarakat, Betul. tidak merugikan pengusaha batubara, truk batubara, dan pemerintah. Semua ada untungnya. Amin. Yang pastinya kalau misalnya di stop nian kan Ayo. kesian
ada Sopir tadi. sopir tuara tidak makan, Tidak makan, mereka punya perusahaan anak bini, rugi kan, perusahaan rugi. warga juga rugi kan. Betul, roda perekonomian pun terhenti kan. Iya, inflasi naik kan. Nah, inflasi pula naik gara-gara cabai itu. Nah, itu kedua apa lagi? Yang kedua lagi. Nah, kita baca dulu yang kedua ya. Yang kedua nih pencurian kotak amal pakai gunting besi. 3 pria bobol kotak amal Masjid Nurul Muttaqin Kota Jambi. Jahanam. Rusak. Jahanam. Yang jahanam lupa awak pelakunya. Palo ya. Iya. Yang nyuruh ah. Karena nengok rambutnya macam tuh belah tengah. Pelakunya tuh di CCTV. Aksi pembobolan kotak amal terjadi di Masjid Nurul Muttaqin, Kelurahan Talang Bakung, Kecamatan Palmerah. Nah, aksi tersebut dilakukan oleh 3 orang pemuda dengan menggunakan gunting besi untuk membongkar kotak amal. Kemarin ku tengok tas tuh ada gunting. Iya. Tuh, Kita tengok dulu lah. kita tengok dulu beritanya dah. Cuman Nah, ini nah dia. ini dia beritanya. Minyak campur cat selanjutnya ada bujang buntu nih. Inilah detik-detik pembobolan kotak amal di Masjid Nurul Muttaqin RT 25 Kelurahan Talang Bakung, Kecamatan Palmerah. CCTV pada Selasa 11 Oktober 2022 dini hari di masjid tersebut merekam 3 orang pemuda yang tengah membobol kotak amal menggunakan gunting besi. Masih muda, bukannya kerja, malah maling. Dalam rekaman CCTV tampak 2 orang pria mengenakan jaket hoodie warna hitam masuk ke teras Masjid Nurul Muttaqin dengan mengendap-endap menuju ke 2 kotak amal. Setelah memantau sekitar, pelaku kemudian memotong gembok pengunci kotak amal. Setelah berhasil terbuka, pria tersebut meraup isi uang kotak amal hingga tak tersisa. Yang paling nih kotak amal masjid pula. Aduh. Aksi tersebut baru diketahui pengurus masjid saat selesai pelaksanaan sholat subuh. Meski telah beberapa kali terjadi pencurian, pengurus masjid belum melaporkan tersebut ke pihak kepolisian. Nah, ini harus dilaporkanlah. Kalau kalau tidak dilaporkan kan jadinya malah keseringan malingnya kan, malah ketagihan aja. Ini bahaya nih. Kapan dan jam berapa? Kejadiannya itu kiraan itu tanggal hari Rabu tanggal berapa itu tadi? Jam berapa itu, Pak? Kiraan jam 2:30 ya, jam 22 lewat. Oke, dari video CCTV yang terlihat, ciri-ciri pelaku seperti apa, Pak? Sepertinya anak-anak, masih anak-anak tanggung itu, anak remaja tanggung. Oke, itu sendiri total kerugian sudah diketahui, Pak? Enggak, itu kan cuma kotak awal kurang lebih 2 hari itu yang nggak diambil. Oh, ada perakiraan kita ada berapa banyak, Pak? Bang Dimas Sanjaya, Cek TV melaporkan. Nah, rusak budak nih. ibarat beras, bujang buntu, kurang canting budak nih. Sudahlah, tak pernah sedekah. Iya, ambil sedekah orang pula. Ambil sedekah orang pula. Iya. Padahal banyak kerjaan kalau mau dah. Ngemis be. Minta kan pergilah ke orang apa masjid tu pak, minta pak duit. Iya. Nak main slot kan. Jangan kayak gitu. Ada gitu. Bukan untuk main slot, Pak. Nggak tahu kan kemarin kan banyak aksi Oh, iya, benar. kriminal gara main judi Sarah. Oh, jadi alasannya bukan karena kelaparan ya? Enggak, karena kelaparan slot. Kelaparan slot. Rugi terus ya. Tidak pernah menang. Aduh. Ngomong-ngomong gimana cara main slot itu? Tidak tahu. Tidak tahu ya? Ah, ibu benar. Serius. Inilah Aldi Urnana. Iya, Di. Aldi Urnana. Hai, kau ini, Di. Biar tahu juga. Aldi, Hadi, kamu itu. Iya. Itu asli perbuatan Asusila. susila di masjid pula. Aduh, astagfirullah. Jadi jangan dicontoh ya kanti-kanti yang ada di rumah. Main slot, Slot, jangan kamu bongkar kotak amal. Iya. Kamu nih sudahlah sholat jarang, Kuy setahun 2 nabung. kali cuman. Gue nabung, kerja, Jo. kayak Iya. Ayo. Itulah pula ay.
kamu nih. Udah pernah sedekah. Kacau. Kurang cantik agaknya. Dah tuh. Apa lagi? Nampak ini? taruh apa tuh? Apa ini? Apa nih? Power Ranger. Berubah. Oh, macam tuh. Ganti-ganti, jangan berubah. kemana-mana. Kita tengok dulu yang Siko ini. Kami akan kembali sesaat lagi. Saat itu. Apa tadi? Iklan apa tadi itu? Biasalah. Iklan. Oh, HUT itulah HUT Moro Jambi. Moro Jambi. Paripurna ya. Paripurna yang ke 23 tahun ya. 23 tahun ya? Iya. Selamat untuk Moro Jambi. Moro Jambi bergerak, mantap. Ulang tahun kapan sih harinya? Kalau hari kelahirannya, hari ulang berdirinya, tahunnya. ulang tahunnya 12 Oktober. 12 Oktober. Tapi kemarin sidang paripurnanya tanggal 18. 18. 18. Hari ini kan? Hari ini. Kemarin. Oh, kemarin tuh. Kemarin. Nah, Hari ini hari Rabu ya? hari Rabu. Sekarang hari apa sih? Pasar Rabu. Mana Selasa hari ini? Asing. Aduh. Maklumlah dunia nih ya. Ada dunia tipu-tipu. Oh, Rabu. Rabu. Kita Kamis ya? Kamis jam 5 sore tak? Oh iya. Oke, kita lanjut lagi Bera. Berita selanjutnya nih. Tadi itu udah masuk akal tadi itu berita kedua tuh. Ngapa pula? Dia segmen 1 tuh kan segmen minyak campur cat. Di mana pula datang maling kota amal minyak campur cat. Udah macet tuh bahasa macet tuh bahasa. Macet tuh jalan. Macet kok. Kan. Ajari lah bahasa Indonesia baik dan benar. Oh, rusak dusun. Macet tuh jalan. Bahasa Indonesia baik dan benar sekarang nih. Iya. Walaupun bahasa daerah harus merujuk bahasa Iya. KKBBI. Iya. Kalau bahasa kami itu tuh macet tuh. Beras cantik. Sudah lah, baca om Cito kau ni. Cantik kan? Nah, segmen 2. Macet kok. Segmen 2. Nih segmen bocor halus. Ini seringan. Pula bocor halus. Sudah bocor halus, bocor keliling. Tidak kreatif. Wah, no urusan. Tidak kreatif, ya? Iya, bocor halus terus. Bocor halus. Banyak nih ya segmen Dari bocor kemarin halus. kayak gitu ya? Iya. Kreatif. Kecewa saya. Coba kita baca dulu. Cari pedagang durian ditipu, pura-pura borong durian, pembeli tipu pedagang. Itu nama budak bocor halus. Ini rusak nih. Besar bocor ini, tak halus lagi. Ini halus tapi keliling kayaknya. Iya. Sebalik ya. Iya. Bocor. Halus sebanyak nih. Macam mana beritanya nih? Inilah. Baca. Baca lah. Kata bisa baca. Seorang pedagang durian di Mayang. Oh, di Mayang. Oh di sini Mayang, lah. kat rumahku. Jangan kau. Dekat abang-abang tadi, mengurai kemacetan tadi. Apa sih? Kan Mayang, Jokes bapak-bapak Iya. lain ya. Mayang ada. Itu Mayang mengurai, itu tadi tuh mengurai. Yang udah sana nak. Ndalo. Mengurai. Perumahan dah tuh. Perumahan anjir. Aduh. Nah. Oh, mana nih? Seorang Orang beli pedagang. durian miliknya sebanyak 64 durian dagangan di gondol pelaku. Aduh, duriannya durian sangking pula. Mabuk lah dia makan 64 durian. Untuk jual lagi kalau. Oh, itu jual lagi. Kira untuk Jual makan lagi, duit itu iya dah. kan? Dia makan 64 kan, tak bayar kabur. Dah. Kita coba lah kita tengok dulu macam mana videonya. Apa marah dia? Entahlah. Tengok kita. Kali ini kita masuk ke bocor halus. Aduh, apa nih bocor halus nih? Seorang pedagang durian di kota Jambi ditipu oleh seorang pria yang berpura-pura membeli duriannya nih. Wah, pada Rabu 12 Oktober 2022 sekira pukul 15 WIB dengan membawa ambung keranjang yang ditaruh di motornya, maksud saya. Pelaku tersebut berpura-pura akan memborong durian pedagang layaknya pembeli. Dasar kau penipu. Penipu. Korban yang tidak menaruh curiga kemudian langsung membantu pelaku untuk memasukkan duriannya ke dalam ambung milik pelaku.
Saya kena tipu nih ya nih. Harusnya minta duit dulu bang, baru naikkan duriannya. Sebanyak 60 buah milik korban yang sudah dimasukkan ke dalam ambung tersebut kemudian berhasil dibawa kabur pelaku. Iwan, pedagang durian yang menjadi korban nih, menjelaskan setelah menyusun durian tersebut, pelaku meminta korban ikut dengan dirinya untuk mengambil uang di rumahnya yang berada di kawasan Tugu Juang. Kayak gini bang sistemnya aja bang. Kalau udah kasih uang, kalau udah kasih duit, tak usah dikasih bang durian bang. Kayak gitu bang. Kayak gitu kan untuk wanti-wanti, bukannya apa ya kan. Belum lama korban hendak mengambil helm untuk ikut, pelaku pun langsung kabur mengkondol puluhan durian tersebut. Aduh bro, kalau nak durian gratis tanam dewe. Dah. Atas hal ini korban mengalami kerugian mencapai Rp600.000. Korban tidak melaporkan hal ini kepada pihak kepolisian dan berharap pelaku dapat menyesali perbuatannya. Kalau kayak gitu kata dia kan, udah saya muatin kan, masuk keranjang durian tadi. Sudah masuk keranjang lah, dihitung sekitar 60 biji. Saya minta bayar bang, mana duitnya? Bang, duitnya kita ambil di Juang deh. Ya, jadi rumah saya kasih itu juga, saya minta di situ. Iyalah saya bilang kan. Nah, sudah tuh saya punya motor dulu bang. Pas saya baru sampai dekat gas di depan warung ini jalan kabur. Kerugian 600.000. Kok orang-orang pada takut melaporkan sekarang ya, melaporkan kejahatan. Jangan takut. Pokoknya kita tindak tuh kejahatan yang ada di Provinsi Jambi. Ya, Provinsi Jambi ini tentram, damai. Ya dah. Nah, ini Bang Dimas Sanjaya TV lagi nih melaporkan. Jangan sok kritis, bisa-bisa job kita habis. Agak lain kau, agak lain bapakmu, agak lain kau sekeluarga. Agak lain kau, agak lain mamamu, agak lain sekeluarga. Wah, rupanya dia bawa ambung kiri kanan. Oh, dibawa ya. Dibawanya, rusak ini. Kok bisa macam itu ya? Terlalu percaya kayaknya tadi tuh. Percaya, nampak. Iya, ndak curiga gitu. Jadi dia cosplay gitu dah ya. Jadi apa? Aku tuh nak pura-pura beli. Aku nih pedagang juga. Cak reseller tadi tuh kan, reseller durian anjir. Nak jual lagi katanya. Jual lagi katanya. Tuh di apa? Ndak bawa duit cash katanya, yo. Ndak bawa duit cash. Diajaknya tadi pergi ke Tugu Juang. Terus ambil duitnya ke Tugu Juang. Yuklah siap-siap dulu kan. Ditinggalin. Nggak tahu ditinggalin. Wah, memang celako. Kau yang nonton ya, yang maling tuh. Moga durian busuk galau. Boleh. Apa yang punya durian tidak mau pula ngelaporkan. Oh, tidak mau ngelapor. Oh iya, biar ikhlas. Ikhlas kali abang tuh. Tidak apa bang. Palo. Hah? Siapa tahu konspirasi. Siapa tahu sabotase. Sabotase. Rupanya dia nak tenar banyak. Lapak dia biar rame dah yo. Oh, marketing. S3 marketing bangke. Fitnah kalian, oi. Jangan. Kalau kena musibah memang. Aku memang produser kami nih bang. Rusak. Dia tinggalnya di Simpang 4 Brownie bang. Ayo, kita cari bang produser gitu. Iya, yang pasti. Ada aku durian. Tak kayak gitu. Bagi kulit apa ya bang? Hai kacau nih. Tapi ya semua mudah-mudahan rezeki abang tuh diganti lagi tambah rezeki yang lebih baik ya. Podo ikhlas kan. Ikhlas abang. Ikhlas tuh. 40 duit habis hilang. Kerugiannya? Oh ya Allah. Itu sikoknya. Mudah-mudahan kehilangan 600. Sikoknya 10.000. Iyalah. 64. Iyalah Berarti sikok 10.000. Murah ya. Mana tuh bang? Jualan bro. Nah, jangan mau bang ketipu 2 kali bang. Yang pastinya. Tadi tandoinya yang pakai ambung nih. Ini kacau nih. Tengok itu terus kan. Duit dulu. Dulu di muka kan.
Iya, lain kali. Capek nyium kan. Iya. Taruh kan. Kacau. Tapi mudah-mudahan dapat yang lebih baik lagi, rezekinya diganti. Amin. Yo. Lanjut. Nah, berita keempat, pasca pencurian uang 75 juta rupiah, polisi masih lakukan pendalaman dan penyelidikan tebing tinggi. No. Pak siapa nih? Kias nih? Oh iya, Kias. Jangan-jangan Jangan orang sini. Ya. kan lu Kias. Apa kami apa mau apa? Jangan be kan? Iya. Jangan apa? Jangan dia kerja sini kan? Iya. Bukan jangan-jangan lagi. Jangan dia lagi bokeh sekarang kan? Iya. Nggak tahu itu. Agak Kias nyanyi, jangan samakan. Nah, itulah Nah, Jo. warga Kecamatan Tebing Tinggi pada 5 Oktober lalu Aldi Taher dibuat Meleset, Pak. heboh. Pasalnya salah satu warga desa Adijaya. Nah. Adijaya pula. Jaya pula. Pak Gias lah nih. Menjadi korban Iya, pencurian Purwodadi, uang ya. 75 juta yang diletakkan di bawah jok motor. Astagfirullahaladzim. Ngapa Terkait lah? kejadian ini, proses Taruh bawah Polres jok. Tanjung Jabung Barat tengah melakukan pendalaman dan penyelidikan. Pendalaman. Dari tanggal 5 kemarin nih, 5 Oktober. Kalau tanggal 17 Belum ketemu ya? masih diproses. Masih proses. Mungkin ada hubungannya dengan slot tadi. Iya, cuy Sat- kali. Itu ada hubungan kalau dengan durian jadi. Kayaknya satu ini. Biar Coba tengok. lebih Iya. pasti itu cek lah. Iya. Tonton dulu. Oke. Ini dia. Tengok beritanya. Ada lagi nih bocor halus nih. Dari rekaman CCTV milik warga terlihat pelaku pencurian berjumlah 2 orang. Bahkan terlihat pelaku dengan santai bergerak untuk mencongkel jok motor korban dan bergerak cepat. Kejadian baru diketahui ketika korban pulang dari dealer motor untuk menanyakan plat kendaraannya. Kapolres Tanjung Jabung Barat AKBP Muharman Arta menuturkan, kronologi terjadi pada Rabu 5 Oktober 2022 sekitar pukul 10.46 WIB di depan dealer Honda Tebing Tinggi RT 03 di Jalan Abdurrahman Sidik, Kecamatan Tebing Tinggi. Kapolres mengatakan korban pelapor atas nama Rantau Perhasian Simatupang 53 tahun, warga desa Adijaya. Pada hari Rabu 5 Oktober 2022 korban bersama istri mengambil uang di salah satu bank yang ada di Kecamatan Tebing Tinggi sebesar 75 juta rupiah. Kemudian uang tersebut diletakkan dalam kantong plastik warna hitam dan kemudian dimasukkan ke dalam jok motor merek Honda Revo. Nah, ini pelajaran buat kita nih, hati-hati ya kalau nak ngambil uang di bank, hati-hati yo. Apalagi dalam mata uang yang banyak yo. Hayo kalau tidak ada kawan beberapa orang kan kalau DBN aduh kacau juga, ini bisa diintai gitu ya kayak kejadian ini. Kejadian tersebut terjadi di depan dealer motor Honda di Tebing Tinggi. Bahkan korban sempat mengejar pelaku namun tidak berhasil. Usai kejadian korban langsung membuat laporan di Polsek Tebing Tinggi. Atas kejadian tersebut Kapolres Muharman menjelaskan, hingga saat ini pihak Polres Tanjung Jabung Barat tengah melakukan pendalaman dan memburu pelaku. Para pelaku diperkirakan melarikan diri ke daerah kota Jambi. Selain itu, diketahui dari rekaman CCTV, diduga pelaku menggunakan satu unit motor Honda GTR warna silver tanpa nopol. Tak ada nomor polisi lagi. Hai. Dengan ciri-ciri menggunakan helm hitam kaca pelangi. Yang ditelusuri ya dari Polsek Tebing Tinggi, kita backup juga dari Reskrim Polres. Kalau sementara memang dari penyelidikan di lapangan sudah ada petunjuk-petunjuk. Nah, untuk memastikan itu perlu dari penyidik ini perlu keluar daerah memang. Karena ada informasi-informasi dari luar daerah, khususnya di kota Jambi. Ya mudah-mudahan ada
perkembangan positif lah yang mengarah ke kejadian. Nanti bila sudah terungkap mungkin akan kami expose, kami sampaikan kembali lah sama kawan-kawan. Jaketnya hitam, celana panjang hitam, sepatu slip on, dan yang dibonceng pelaku utama dengan ciri-ciri menggunakan kaos putih garis-garis, celana jeans biru dan sepatu abu-abu. Itu Sayun sekarang yang saya pakai nih. Jangan tangkap ayo, bukan saya orangnya Pak. Bang Surya Kurniawan Cik TV melaporkan. Jadi kiper cadangan terus, keluarganya enggak diurus. Di film dia berbakat terus sama bapak. Ya Allah. Bisa-bisanya nak. Besok ni tak usah taruh jok motor, titip ke aku Oh, ini duit nak bayar durian tadi. 75 juta. Berapa tu? 7 juta tu. Tahu ada duit di bawah jok. Nah, berarti sudah diikutin kan? Dipantau. Dipantau dari lama pantau atau Prank, cak-cak masukin apa pun duit kan dalam jok. atau abang Pindahkan yang lain duit abang yang punya duit ni ngomong-ngomong ke orang, aku nak ambil duit punya ni duit. 70 juta ya, itu sebenarnya boleh juga tu, dan dia ambil itu nak ambil duit kan, diam cak orang pelit. Kalau diam dia. Hah? Ambil duit. Maling duit dewek, tak masalah lah mau maling duit dewek. Tak dia yang dirugikan kan. Mungkin abang tuh pengen terkenal juga. Tidak lah kayaknya. Yo, namanya ini musibah. 75 juta oi. Oi, Mana gila, hari 75 itu? juta. Kerja siang malam. No. Kan fitnah lagi kan. Fitnah lagi nih. Astagfirullah. Bang, yang ini rumahnya di Simpang Surya, Bang. Iya. Budak bilang. Orang bulian. Orang bulian. Dia tinggalnya di mana? Om? Di Teho. Teo. Ngekos Teho. Iya, ngekos dia, Bang. Kaget Bang, nak alamat ya, Bang. DM saya, Bang. Kacau. Tapi yang paling aman tuh nyimpan duit tuh di bank gak ada. Hah? Iya, di Iya, bank tak? Bang Iqbal. Bang Bangke. Bangke ya. Ke Bangke. Simpan duit di Bangke. Wah, tagline-nya ya. Bangke, atasi masalah tanpa masalah. Iya. Sampai jadi bangke. Duitnya jadi bangke kan? Aduh, jangan. Ada bangke. Masa ada bunganya kalau nyimpan di situ? Bunga. Anda situ tidak ada kembalian. Jadi untuk apa aku nyetor kalau ada kembali? Aman duitnya Tapi bisa diambil dah. Hah? Bisa diambil dah duitnya. Kalau setor tak ada bisa diambil lagi. Tapi duitnya aman. Aman duitnya. Aman, dijaga terus. Aman ya? Iya. Berarti dipergunakan untuk hal-hal yang baik. oh, diputar-putar untuk bisnis. Iya. Duit tadi itu. Iya. Cuman tak ada untuk yang nyetor tak dapat. Yo kayak situ kalau mau nyetor ke bangke biar aman, kayak itulah. Jadi nggak ada profit dong untuk yang Mau punya jago duit itu tak ada itunya. Imbalannya. Resikonya. Iya, risikonya. Asal ada imbalannya lah, sesuai nyawa lah. Wah. Sama nyawa harga 75 juta. Murah nian. Durasi. Apa sih ini? 10 menit. Tapi itu jadi pelajaran dak untuk kanti-kanti yang ada di rumah. Untuk itu semua. Yang punya duit banyak. Iya. Jangan sampai lah orang lain tahu yo. Iya. Apalagi yang di belakang kamera tuh kalau tahu bahaya. Lagi tukang audit kan, tuh KPK, Nah. parah lagi itu. Iya. Nak dia diam nih. Wah ini Daripada Waduh. OTT kan. Kacau. Duit itu kan mungkin hasil pertanian. Iya. Oh, mungkin bukan duit tukang. Bukan duit. Kan bukan lebih duit. baik diam kan. Iya kan? Ini dark joke kan ya. Aku ngeri abis ini hilang. Hilang. Balik lagi ini lo mana ya? Ngerti dah, baik. Kacau nih. Rusak ya. Pak, saya udah ikut-ikutan Pak yo. Nah, apa? Siapa? Ngomong apa sih? KPK Ya, untuk apa dia KPK tahu duit-duitnya duit dewek. Iya. Hasil beli durian, jual beli durian. Mungkin duriannya durian berkualitas, durian tembago. Itu Mahal. ya apa hubungan KPK? Udahlah.
Kita bakal balik lagi setelah. Udah lanjut ya? Kaget lah lagi. Iya tuh. Tidak. Segmen 3 kan. Sudah, ya. Ayolah. Yuk, ganti-ganti jangan kemana. Kami akan Tonton balik. iklannya. Tontonlah nih. Iklannya. Berito. Nggak jale. Rusak. Balik lagi bersama kami ganti-ganti dalam program Iko Berito Tahapo-hapo. Nggak jale. Ndak jale memang. Kok yo ndak jale? Nggak, beritanya jelas. Beritanya bukan apa-apa. Cuma gitu yang nggak jale. Jadi sudah disclaimer duluan ya, kita ndak jale ya. Iya. Nah, yang apa yang berita Iko Berita tetap itu lah, jelas. itu jale tuh. Entah apapun itu gitu. Oh, macam tuh. Kali ini beritanya apa nih? Pindah tugas. Tugas. Pindah tugas ya? Enggak lah. Enggak lagi di situ. Pindah pos. Pindah pos. Ngapa di tempat situ enggak basah dia? Pos gambling lu enggak tik lagi lawan catur. Oh. Iya kan cari lawan. Oh, main catur main slot tadi. Hah? Main catur lah. Apa main slot itu? Gaya. Baru main slot. Sambil main catur kan nengok slot. Kacau nih. Aduh. Nah, berita yang berikut ini ganti-ganti pemindahan napi ke Nusa Kambangan. Pindah tugas. Ini berat namanya. Namanya pindah tugas. Ini pindah tugas. Baru tahu pindah tugas tuh kayak ini. Ini bukan pindah tugas nih. Pindah lapas. Pindah rumah. Oh, yang tadinya di mana sebelum Nusa Kambangan? Jambi itu. Oh, dari Jambi ya. Kita bacain dulu. Pemindahan napi ke Nusa Kambangan. 13 napi beresiko tinggi di Jambi dipindahkan ke Nusa Kambangan, Kota Jambi. Berarti si risikonya tinggi orangnya. Iya. Napi. Iya. Nama orang risiko. Iya. Tinggi. Badannya. Iya. Badannya tinggi. Risiko tinggi. Iya kan? Mungkin dia ini punya napi ini tadi pelanggarannya berat, beresiko tinggi. Oh, beresiko. Beresiko. Bukan nama orang ya? Bukan namanya. Aduh. Namanya. Ke 13 orang namanya risiko kan? Enggak lah, cuman pula dia kembar gitu. Kembar 13. Beresiko. Nah, ganti-ganti juga sebanyak 13 narapidana di bawah kantor wilayah hukum dan HAM Jambi dipindahkan ke lapas Nusa Kambangan. Pemindahan ini dilakukan karena napi tersebut merupakan kategori beresiko tinggi. Beresiko terhadap apa? Berarti bencana berarti. Beresiko tinggi. Jadi 13 napi tadi itu berencana memunculkan musibah. Macam mana berita aja biar jelas ya. Pengen nengok itu napi pindah. Pengen nengok napinya? Napi pindah tugas. Kita tengok yang satu ini. Nah, ini ada kabar pindah tugas. Kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jambi memindahkan 13 warga binaan di Jambi ke lapas Nusa Kambangan. Ada apa nih yo? Para napi yang dipindahkan ini merupakan warga binaan dengan berisiko tinggi atau high risk. Ke-13 warga binaan tersebut diantaranya 6 warga binaan kasus narkoba dengan hukuman seumur hidup, kasus pembunuhan pidana mati 1 orang, kasus pembunuhan pidana seumur hidup 5 orang, dan kasus penipuan 1 orang. Kepala Divisi Permasyarakatan Kemenkumham Jambi Aris Munandar mengatakan warga binaan ini telah diserahkan ke Nusa Kambangan setelah dilakukan pengawalan oleh petugas Brimob Polda Jambi. Sementara itu, para warga binaan ini berasal dari Lapas Jambi dan Lapas Sarolangun. Buat kamu macam-macam kamu bakal dipindahkan nih ke Nusa Kambangan. Betul bahwa kita kemarin hari Rabu memindahkan warga
binaan dari wilayah Jambi ke Nusa Kambangan sebanyak 13 orang. Jadi yang 12 itu dari Lapas Jambi, 1 orang dari Lapas Sorolangun. Nah itu tentu dalam rangka kita untuk minimalisir gangguan keamanan dan ketertiban yang ada di wilayah Jambi. Napi-napi ini merupakan napi yang berisiko tinggi. Untuk warga binaan ini kasus apa itu? Jadi ada kasus narkotika sebanyak 6 orang, pidananya semua seumur hidup. Kemudian kasus pembunuhan itu ada 6 orang juga, pidananya yang 5 seumur hidup, yang 1 hukuman mati. Kemudian yang 1 orang itu tindak pidana umum penipuan, namun yang bersangkutan sudah beberapa kali melakukan penipuan dan juga berisiko tinggi terhadap potensi gangguan keamanan yang ada di wilayah Jambi. Warga binaan sekarang sudah di Nusa Kambangan. Untuk warga binaan, alhamdulillah kemarin sore sudah sampai di Nusa Kambangan jam 15.40 perkiraan 15.40 sudah sampai di Nusa Kambangan. Dari Rabu pagi jam 7.40 kita berangkat dari Lapas Jambi. Bakal nggak bisa kamu nak kabur kemana-mana. Bang Dimas Sanjaya, Ajak TV melaporkan. Waduh, Itu cara pindah. cemtu rupanya ya. Berarti napi Jambi ada juga ya? Dia naik pesawat, naik kapal. Kayaknya Itu naik mobil. Private jet. Oh, wow, private jet ke Jambi. Iya dong. Iya, Iya siapa kan? tuh? Sambil merokok. Kayak pernah kenal. Kayak pernah kenal kan? Yang datang ke Jambi, ya. Datang ke Moro Jambi. Artinya lapas Nusa Kambangan itu emang lapas yang cukup bahaya untuk orang-orang yang salah. Tak layak huni, maksudnya tak layak huni Nusa Kambangannya. Nusa Kambangan tuh keamanannya Tingkat tinggi. terjamin. berarti tindakan-tindakan kriminal yang Tingkat tinggi. tingkat tinggi ya. Betul, betul. Memang Nusa Kambangan kan juga. Belum surprise ya, gitu surprise. Kan banyak apa tuh Iya betul. orang-orang Iya, Nusa Kambangan kan berada di tengah-tengah pulau kan. Aja. Nah iya. Iya, tahu. Jadi napi itu yang Indo pernah dengar situ Iya. preman yang John K, ya ada. emang di sana kan? Tersangka mati siapa yang narkoba tuh? Sangka mati ngapa dia penjara? Iya. Ngapa Ferry dia Budiman sebelum dia di eksekusi tembak, mati? eksekusi. Ada yang di Jambi nih iya nih Ini eksekusi nih. iya Mati. dihukum seumur hidup. Oh, seumur hidup. Berarti dia punya background melakukan pelanggaran-pelanggaran berat. HAM biasanya. HAM yo. Kayak pembunuhan, pemerkosaan. 13 loh. Ini prestasi buruk Provinsi Jambi. Itu baru 13 yang baru sebut. Expose. Waduh, mudah-mudahan lah ya Jambi ini bisa tetap aman, terkendali, ya. sejahtera. Iya. Karyawannya sejahtera ya. Amin. Amin. Karyawan lapasnya. Oh, pasnya. Dan juga karyawan kalau balik bisa aman balik malam kan. Kalau sekarang gangster lu bahaya juga kan. Gangster. Bocah. Senang dia nggak bocah tuh sebut gangster serius. Iya ya. Iya. Oh, jadi gangster geng motor, senang bangganya aku nih geng motor. Padahal masih kawannya kan. Masih kawan. budak-budak ya. Iya. Sebut dia bocah-bocah alay. Aduh. Dia itu dia. Belajar alay yo. Kok sebut gangster bangga lah dia. Bocah ya. Bocah alay. Gawe Rusak beban keluarga. Tahu lah. Bang keluarga kalian. Yang pastinya ya 13 narapidana tadi sudah dipindahkan ya. Berarti udah sampai sekarang. Sudah sampai dia. Nah, tidur nyenyak dia sekarang. Dan dia katanya berenang. Basing gimana? Udah ya. Fitnah gitu. Oh, udah ya. Ini kan ada kolam renang situ kan dia tahu. Siapa tahu untuk hiburannya, kan untuk sekarang. menghilangkan stres. Apa? Beach party kan. Bali kali. Ya tahu kan. Oke. Kan jadi itu pantai kan, pulau kan. Oh, ada pantai itu. Ada klubnya gitu. Nah, mau tahu? Tidak tahu. Yang gelap juga situ. Iya ya. Nah, kita lanjut baik lagi. Kita beralih yo. Yang mana nih? 6 tak? Yang 6 ya. Minim fasilitas, Damkar Tanjab Timur tidak miliki mobil fire truck.
Janganlah terbakar truk yo. Yang mana pula dimiliki? Nama mobilnya. Cuman yo jelaskan Mobil api gitu. Mobil pemadamnya. Truk api. Iya, truk pemadam. Pemadam kan, kok ada api? Kok cuman jelasin ya, agak kurang dikit nih ganti kok. Ya ada fire truk api. Ada tahu lah pemadam. Yo inilah. Lah. Dia tuh ada airnya dalam mobil truk tuh. Pemadam apa bahasa itunya? Bahasa Inggrisnya. Pemadam. Bahasa Inggrisnya apa? Fire dam. Fire dam. Fire api. Dam tuh pemadam. Fire down. Apa nama itu apa? Aduh, Damkar Kabupaten Tanjung Jabung Timur keluhkan sarana dan prasarana fasilitas alat dan transportasi tidak memadai. Ini siapa yang nulis rondonnya nih? Tidak jelas. Jelas polusi. Salah satunya kurangnya fasilitas fire truck yang dimiliki untuk operasional. Oh iya juga ya, kalau dipikir-pikir fire truck nih truk api dong. Pengen nengok truk api? Ini dia. Ini. Kalian mengingat kejadian kebakaran sering terjadi di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Dinas Satpol PP dan Damkar Kabupaten Tanjung Jabung Timur mengklaim sarana dan transportasi yang mereka miliki tak layak pakai. Hal ini juga berefek pada kurangnya anggaran pada Dinas Satuan Pol PP dan Damkar Tanjung Jabung Timur, sehingga membuat tak adanya pengadaan mobil damkar. Waduh, kacau nih. Diketahui Satuan Pol PP dan Damkar Tanjung Jabung Timur hanya memiliki 1 unit kendaraan roda 6 yang kondisinya pun sudah tak layak pakai. Bahkan kendaraan tersebut juga tidak bisa difungsikan lagi. Nah, macam mana? Masa jalan kaki? Hal ini tentunya membuat kinerja Satuan Damkar tidak maksimal dalam mengerjakan tugas mereka. Jelas pastilah, coy. Kepala Bidang Damkar Muhammad Syukur menuturkan, saat ini Damkar mempunyai 1 kendaraan fire truck, namun truk tersebut tidak dapat digunakan mengingat kondisi yang sudah tidak layak pakai. Kalau tidak layak pakai, ngapain? Aduh. Muhammad Syukur juga menyampaikan perlunya evaluasi terkait anggaran yang minim dan bidang damkar juga sangat membutuhkan mobil operasional baik itu fire truck dan akses pendukung lainnya. Selain itu juga diharapkan agar para pemangku kebijakan dapat lebih memperhatikan hal tersebut karena mengingat ini merupakan penunjang keselamatan bagi para korban kebakaran sehingga bidang damkar dapat siap siaga dalam menjalankan peran dan tugasnya. Kalau kebutuhan 2 insya Allah cukup 2. Kalau sekarang 1 dalam kondisi rusak berarti Pak ya? Kalau sekarang posisi itu pun mobil lama, bukan mobil waktu zaman Pak Blahik, mobil damkar sama sekali tidak ada. Kalau untuk mesin-mesin mungkin Pak? Kalau plat timpan alhamdulillah bagus, plat timpan mesin-mesin bagus, untuk pelatan yang bagus. Tinggal itu tadi operasional kita ke lapangan kita tergagalah dengan kendaraan tadi. Iya, kayak mana nak menjalankan peran dan tugasnya kalau tidak kati kendaraan operasional. Ini kan untuk warga, untuk masyarakat, untuk membantu semua orang. Suatu waktu kalau ada kebakaran, ada apa-apa macam mana nih kalau kasih kejadian masa jalan kaki, aduh tolonglah coy tolong nih. Wahyu Mubarak Jack TV melaporkan. Dah bukan truk api itu tuh, justru ada airnya untuk memadamkan api. Iya kan? Mana nih kalau kejadian ada kebakaran tapi mobil tidak ada, segala tidak ada. Nah itulah orang cuma ngandari selang baik. Iya. Keluar api pula. Tidak dong. Tidak dong. Ayolah. Cuman lah ya, mudah-mudahan lah. Tapi kita harapkan pemerintah semoga itu kan lebih memerhatikan. Karena beresiko, apalagi di daerah. Oh, misal pemadam lah. Iya. Ada kebakaran di daerah mana ya? Mbak Ember lah.
jalan. Pak ember. Lari. Iya. Pak ember. Apalagi rumah-rumah di daerah-daerah Tanjung Jabung Timur, khususnya di daerah pesisir, Bang. Saya kan Tanjung Timur juga nih, Bang. Oh, di mana? Rumah-rumahnya tuh kayu, Bang. Tapi kan di laut. Di laut. Banyakan rumah-rumah ya semi permanen gitu kan. Jadi sangat mudah sekali terbakar. Mudah juga padamnya di laut. Iya, tapi tidak ada peralatan ya susah juga, Bang. Iya. Kita nak nimbo air tuh. Iya. Hah. Jadi kan tidak gawe lah ya, tidak. Belum lagi ancaman buayanya. Kan yang namanya buaya kan? Iya. Tahu gitu. Beda, Bang. Buaya darat kok. Jadi aku tidak dotro, tidak gawe lah itu. Apanya? Pemadam kebakaran. Tidak dotro. Nanti pindah tugas ya. Pindah tugas kemana? Nah, nyantai kan? Kacau. Nangkue Pak, kasihlah mobil orang tua gawe. Iya. Biasa santai. Iya. Dan juga masyarakat merasa aman gitu kan. Kalau bangga juga kalau kabupaten mau punya itu kan, punya fire truck, truk berapi kan. Cuma kabupaten tuh yang punya itu, yang punya berapi itu. Agak rusak. Kita luruskan lagi ya, maksud itu bukan truk api ya, ganti-ganti. Kayak salah pula nih, nggak kena dikit. Itu lu salah. Maksudnya tuh truk yang khusus untuk memadamkan api, kobaran api. Seharusnya pakai bahasa Indonesia pemadam truk pemadam kebakaran. Ini nak sok-sokan pula dah. Kayak aku kan paham. Tahu fire api, truk kan? Ini truk api lah. Emang agak susah bahasa barat nih. Kalau Sumatera Barat tahunya. Yo, paham aku. Paham ya. Di mana tinggal udah? Di rumah. Ayolah. Ya sudahlah, ganti-ganti. Kita bakal balik lagi. Kita tengok dulu apa yang lewat setelah itu. Yang lewat tuh truk api. Nah, ganti-ganti balik lagi dengan kami di Iko Berita. Mantap ya truk api. Lah pula masih juga truk api ini masa kecil kurang bahagia ganti-ganti. Iya, apa yang main mainan mobil tuh? Kalau mainan mobil Hot Wheels, apa? Hot Wheels kan apa api? Oh, saking kencangnya berapi-api deh. Tapi ada juga mainan mobil-mobilan yang pemadam tuh. Ada airnya. Iya. Bisa jadi Optimus Prime juga ya. Bisa berubah jadi robot ya. Optimus Prime. Oh, ganti-ganti kita langsung baca belang. Berita terakhir kan ganti. Duka. Silakan, Bapak. Kecelakaan kapal ponton alami kebocoran. Astagfirullahaladzim. Jadi 4 truk sawit dan 1 orang tenggelam. Tebo lagi, tebo terus. Ya Allah, ditebo ya. Tebo ini banyak nih. Padahal sudah ada lagi wartawan gituan kan. Tapi gua banyak berita ini. Berarti harus ada ya wartawan di sana. Enggak, supaya mengurangi kan. Itu tak lihat tuh, aneh ya. Belum lagi kalau ada wartawan gitu situ kan, pasti banyak berita lagi. Iyalah. Terus sebuah kapal ponton yang tengah mengangkut 4 truk sawit tenggelam saat hendak menyeberang di Sungai Batang Tebo, Kecamatan 7, Koto Ilir, Kabupaten Tebo. 1 orang sopir tenggelam dan 1 lainnya mengalami luka berat. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sampai ada korban jiwa ya. Nah, ini udah tengok dulu. Kita tengok dulu beritanya macam mana. Iya. Ini dia. Kali ini ada kabar duka dari Kabupaten Tebo nih lo. Mendapatkan informasi kapal ponton tenggelam, tim SAR gabungan Basarnas TNI dan Polri langsung menyisir Sungai Batang Tebo pada Sabtu 15 Oktober 2022 siang kemarin. Informasi kapal tenggelam tersebut diketahui terjadi pada dini hari
Kepala Basarnas Jambi Cornelis mengatakan saat sejumlah truk mengangkut sawit tersebut sampai di kapal ponton, tiba-tiba kapal tersebut miring karena mengalami kebocoran sehingga kendaraan dan orang-orang di atasnya terjatuh ke sungai. Akibatnya satu orang sopir atas nama Jumino dinyatakan tenggelam dan satu sopir lainnya berhasil selamat dengan kondisi luka berat dan telah dibawa ke rumah sakit terdekat untuk mendapatkan penanganan intensif. Mudah-mudahan cepat ketemu, dan juga buat korban yang sakit nih, mudah-mudahan cepat sembuh, amin. Hingga Sabtu sore, tim SAR gabungan masih menyisir lokasi kejadian dengan perahu karet untuk mencari korban. Dan korbannya bisa dievaluasi lagi. Saya pribadi turut prihatin juga atas kejadian ini gimana ya, kecelakaan seperti ini sering terjadi di kapal-kapal ponton dimanapun itu. Kalau dipikirkan bisa mengurangi maksud saya, mengurangi kecelakaan. Ya sampai situ dulu lah ya, dulu semuanya. Ini Dimas Sanjaya Ilham Tobi JKT melaporkan ya. Maaf kalau ada salah-salah saya, kata-kata saya yang tidak baik maksud saya. Minggu depan kita ketemu lagi di Iko Berita Cahapo-hapo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luas nih. Sekian pula luas. Kapal ponton ini ceritanya nggak over kapasitas. Over kapasitas ya. Wah, ini harusnya jadi perhatian juga untuk para pemilik kapal ponton ya. Harus diperhatikan, nak. Yo, jangan ngejar duit. Jangan ngejar duit, tapi keselamatan para awak kapalnya itu juga harus diperhatikan. Nah, macam ini kan kejadian. Apa? Auto pontonnya tuh nyebrang. Oh gitu. Nyebrang ke sungai, seberang. Oh. Sungai Batanghari ya? Sungai Tebu. Jadi belum ada jembatan tuh. Belum ada jembatan. Janjinya dulu juga. Janji siapa? Oh, ada yang janji. Jembatan gantungnya. Jembatan gantung mati gak orang ya? Mati ya lo. Kayak mana orang lewat? Iya. Jadi gantung ah. Masa itu daripada detik jembatan sama sekali kan, mending digotong kan, per TPS, per tandan-tandan dulu. Tangguh kau. Nah, itu pakai ambung tadi, ambung duren tadi. Nah, oke dompeng lewat. Kok dompeng? Nah, itu aja itu dah. Banyak kan? Nah, tapi serius ini kan berita duka ya, dak. Tapi kita turut prihatin lah ya atas kejadian yang terjadi di mana tadi? Tebo. Korbannya katanya yang sikap selamat. Tapi luka-luka di bawah. Tulangnya patah tulang ya. Dan juga lagi nih sudah ketemu tenggelam. 3,7 km. Ya Allah, terseret ya. Harus. Mudah-mudahan lah ya, tidak ada lagi kejadian yang seperti ini terulang ya. Mudah-mudahan diterima sisi Allah. Amin. Meninggal kan? Iya meninggal. Edit nggak habis aku. Oke, ya udahlah. Mungkin kita tutup dulu lah. Sedihnya perjumpaan kita nih diakhiri dengan berita duka pula ya, Bangke. Produsen nggak jelas ngasih berita. Iya. Suatu akhir berita duka kan. Betul. Enak lah dibahas. Kacau nih. Tapi untuk kanti-kanti yang ada di rumah jangan lupa untuk terus saksikan Iko Berita setiap hari. Emang ya setiap hari? Setiap hari Rabu. Setiap hari. Belum selesai. Belum selesai kanti-kanti ya. Setiap hari Rabu pukul 8. Wih, nak mukul.
8 apa? Pampukulan. Jab. Boxing. Pukul 8 malamnya dipukul. malam yo, hanya di Jack TV Inspirasi gitu. Saya ngulangnya jam 5 sore. Kamis. Itulah Saya siapa? Saya siapa? Siapa saya? Aku di mana? Saya siapa? Kamu siapa? Dan akhir kata saya Syakir Daulay. Saya Bangke dan Bangsat mewakili segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa di lain waktu.